Oke, nanti nah, tolong jangan goyang megang. Oke, tutup semua program yang kamu buka kecuali Chrome. Kecuali Chrome. Ini aja salah satu yang sudah ya. Sudah dibuka Chrome-nya semua. Buka dulu, ketik di situ chat GPT. Chat GPT. Apa itu chat GPT? Buka ya. Siapa ada yang buka itu? Chat GPT adalah sebenarnya Woi, Oke. siapa itu? Hah? Siapa itu yang itu tadi itu? Udah makan dulu. Nanti ada kamu bebas. Udah, Mbak. Kalau anak robotik dia udah paham dia. Dia bisa bikin coding apa saja menggunakan teknologi. Apapun peralatan yang dipakai bisa. Asal menggunakan teknologi. Tolong simak video di layar ini ya. Apa itu? Chat GPT. Chat GPT adalah chat ucap. Adalah teknologi AI atau kecerdasan buatan yang dapat melakukan interaksi percakapan dengan penggunanya. Kita dapat menanyakan apa saja dengan chat GPT ini, dan chat GPT akan menjawab sesuai dengan pertanyaan kita ini. Oke, ayo kita mulai. Nanti kita akan pergi ke website ChatGPT ini untuk menggunakannya. Pertama-tama kita buka dulu browser internet kita. Di contoh ini saya akan menggunakan browser Google Chrome. Kita buka dulu Google Chrome ini. Setelah itu kita ketikkan ChatGPT di address bar Google Chrome ini. Oke, kemudian kita ketikkan enter. Oke, di sini kita lihat yang pertama ini sudah muncul, yaitu ChatGPT. ChatGPT ini merupakan chatbot dari OpenAI yang di-develop oleh OpenAI ini ya. Oke, jadi kita klik ChatGPT ini. Kemudian di sini kita klik try ChatGPT. Nah, di sini apabila teman-teman belum menggunakannya, kita klik sign up. Dan apabila teman-teman sudah pernah sign up, tinggal klik ini. Nah, di sini kita akan sign up dulu. Karena sign up teman-teman masih belum pernah menggunakannya ya. Jadi kita klik sign up dulu. Nah, teman-teman bisa menggunakan email address sendiri ataupun email address yang sudah pernah di login di Google Chrome ini. Sebagai contoh, saya akan menggunakan continue with Google ini saja karena saya akan menggunakan email Gmail address yang sudah saya login di Google Chrome ini. Jadi setelah itu kita lihat di sini akan disuruh untuk pilih akun email yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan gunakan akun Gmail Movie Tutorials ini saja.
setelah itu kita ketikkan nama depan dan nama belakang kita. Nah, sebagai contoh, tentu saja saya gunakan nama pada Gmail di Google Form ini ya. Oke, kita ketikkan nama depan maupun nama belakangnya. Apabila teman-teman ingin menggunakan sesuai dengan Gmail, dibiarkan saja yang ini, kemudian klik continue. Nah, setelah itu verify nomor handphone kita. Nah, di sini saya akan ketikkan nomor handphone sendiri untuk verifikasi nomor handphone. Kemudian kita klik yes. Nah, karena ini saya memiliki WhatsApp, saya gunakan WhatsApp saja untuk verifikasi nomor handphone ini. Klik yes. Send code via WhatsApp. Oke, kemudian kita ada handphone kita sendiri. Nah, kemudian ketikkan kode verifikasi yang dikirimkan di WA ini. Nah, di sini ditulis jaringan PT ini adalah gratis ya. This is a free research preview ya. Oke, kemudian kita klikkan next. Oke, kita klikkan next lagi. Setelah itu kita klikkan done. Dari sini kita lihat ada kotak chat ini ya. Di sini sudah bisa kita gunakan ya. Kita bisa tanyakan apa saja di chat ini. Contoh misalnya ya, pakai bahasa Indonesia juga boleh, pakai bahasa Inggris juga boleh. Sebagai contoh, saya akan gunakan bahasa Indonesia saja. Misalnya ini, apa itu pusat GPT? Ya, di sini sudah dijawabnya. ChatGPT adalah model bahasa besar yang dikembangkan oleh OpenAI. Ini adalah salah satu dari beberapa model GPT yang digunakan untuk menghasilkan teks yang bermakna dan berkualitas tinggi dengan mengikuti pola pembelajaran dari ratusan juta. Nah, ini adalah jawabannya ya. Mari kita ketikkan lagi misalnya. Sebutkan anggota ASEAN misalnya. Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, coba kita tanyakan lagi ya. Misalnya, kita ketikkan apa itu makro ekonomi misalnya. Langsung dijawab ya. Ini mantap bukan? Dan jawabannya benar-benar adalah merupakan jawaban tepat ya. Misalnya coba kita tanyakan cara main badminton ya. Kita stop dulu. Jawabannya lumayan ya. Kemudian misalnya kita coba tanyakan lagi soal matematika yang simpel misalnya ya. Tambah 2000 misalnya. Hasilnya langsung tulis 3000. Oke, mantap kan? Nah, demikian saja cara untuk menggunakan ChatGPT yang sedang viral ini. Nah, teman-teman bisa menanyakan apa saja yang teman-teman inginkan ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, sudah ya, sudah disimak tadi ya. Jadi tadi itu adalah penjelasan singkat tentang apa? Penjelasan singkat tentang ChatGPT. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ChatGPT ya. Nah, tujuan kita belajar hari ini itu pertama kamu harus paham konsep dasarnya gimana. Bagaimana cara kita menggunakan ChatGPT, harus paham. Kemudian nanti kamu harus tahu prompt yang efektif itu bagaimana dan yang tidak efektif itu bagaimana. Prompt ya, PROMPT. Pernah dengar istilah prompt? Tidak. Oke. Coba diketik di ChatGPT itu apa itu prompt. PROMPT. Nah,
Apa itu PROMPT prom? Nah, dan apa katanya? Coba salah seorang baca dulu. Prom itu apa? Ya. Jadi prom itu adalah perintah atau instruksi yang kita berikan pada ChatGPT. Nah, semakin pas perintah yang kita berikan, maka hasil yang kita peroleh nanti akan semakin bagus. Nah, pertanyaannya bagaimana membuat prom yang efektif, yang hasilnya nanti tidak jauh dari apa yang kita harapkan. Jangan nanti kita tanya, tunjukkan saya jalan dari sekolah SMA Negeri 1 ke Masjid Agung misalnya kan. Nanti ditunjuk jalannya. Keluar dari sekolah belok kiri sampai Simpang 4 belok kiri. Simpang 4 lagi foto dunia belok kiri lurus. Setelah jalan lebih kurang 1 km tengok sebelah kirinya, itulah dia Masjid Agung tanpa jam. Padahal bisa begitu kita keluar dari pagar sekolah tinggal belok kan. Tapi karena perintah kita kurang jelas, maka dia kasih arahan yang sebenarnya betul tetapi terlalu banyak. Nah, kadang-kadang kita menerima masukan dari ChatGPT itu kadang-kadang terlalu panjang, kadang-kadang terlalu pendek, kadang-kadang berbelit-belit, kadang-kadang lain yang diminta, lain yang keluar, gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya, prom yang efektif atau instruksi yang efektif itu yang bagaimana? Ya, itu tujuan kita belajar hari ini. Oke, kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Siap belajar ChatGPT hari ini? Siap. Siap ya? Nah, kenapa kita harus siap? Karena sekarang ChatGPT itu adalah salah satu perangkat AI yang bisa kita gunakan kapan saja, di mana saja, dan untuk apa saja. Bisa ya? Bergantung pada bagaimana cara kita menggunakannya. Ya. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, tujuan kita belajar hari ini adalah bagaimana membuat prom yang efektif. Misalnya, supaya kita bisa berkreasi, kita membuat konten video misalnya. Misal video promosi tahu goreng atau video promosi kedai yang baru dibuka yang jualannya ini dan ini. Strateginya itu bagaimana kita buat videonya, video promosinya kita buat dengan bantuan ChatGPT, supaya nanti bantuan yang diberikan oleh ChatGPT itu tepat sesuai dengan harapan kita, maka kita harus memberikan perintah yang sesuai. Oke ya. Nah, sebelum itu Bapak tanya dulu, pernah tidak kamu menggunakan ChatGPT? Nah, ya. Selain ChatGPT, apalagi yang pernah kamu pakai? Meta AI, terus Gemini AI boleh, dan masih banyak lagi ya. Itu merupakan jenis-jenis chatbot yang bisa kita gunakan secara gratis. Nah, kita kan seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, salah kita beri perintah kepada ChatGPT itu, maka yang keluar hasil yang kita peroleh itu kadang-kadang tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Nah, karena itu kita harus memberikan perintah yang benar. Bagaimana cara membuat perintah yang benar?
berikan tampilan di layar. Ini sebelah depan. Nah, nih judulnya itu apa judulnya? Memaksimalkan kekuatan AI. Ya. Jadi seni rekayasa prompt. Seni rekayasa prompt. Apa itu prompt? Nah, bayangkan kita sedang memesan makanan di sebuah restoran. Ya, bayangkan kita masuk restoran lalu pesan makanan. Pesanan yang kita berikan adalah itu disebut prompt, ya. Kalimat yang kita ucapkan kepada penjual itu namanya prompt. Jika Anda hanya bilang mau nasi goreng, mungkin koki akan membuat nasi goreng sesuai seleranya. Tapi jika Anda bilang saya mau nasi goreng pedas dengan banyak udang tanpa bawang dan minta disajikan diberi kecil, koki akan membuat makanan yang jauh lebih sesuai dengan keinginan kita tadi, ya kan? Jadi semakin jelas perintahnya, maka hasilnya akan semakin pas. Dalam dunia kecerdasan buatan atau AI, prompt adalah perintah atau instruksi yang kita berikan kepada model AI generatif seperti ChatGPT atau Google ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang jenis-jenis AI, ya. Mulai dari AI naratif, Neuro AI, kemudian generatif AI sampai super intelligent AI. Jadi chatbot ChatGPT ini adalah jenis model AI generatif. Nah, untuk menghasilkan sesuatu, ya, semakin jelas dan detail prompt yang kita berikan, maka akan semakin baik dan relevan hasil yang akan kita lakukan. Nah, kemudian kenapa prompt itu penting? Sesuai dengan tujuan kita belajar hari ini adalah kita akan mempelajari bagaimana membuat prompt yang efektif. Nah, kenapa harus kita pelajari bagaimana cara membuat prompt yang efektif itu? Seberapa penting prompt itu? Coba kita telahkan. AI generatif tidak bisa membaca pikiran kita. Ingat ya, AI generatif itu misalnya chatbot itu, dia tidak bisa membaca pikiran kita. Dia hanya bisa memproses informasi berdasarkan kata-kata yang kita berikan. Ya. Jadi dia tidak tahu perasaan kita, dia tidak tahu isi hati kita, tidak tahu. Dia hanya tahu apa yang kita berikan di papan keyboard itu, yang apa yang kita ketikkan hanya itu yang dia tahu. Rekayasa prompt atau prompt engineering adalah keterampilan untuk menyusun prompt yang efektif. Ini seperti belajar bahasa baru untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi prompt itu adalah salah satu cara agar kita bisa berkomunikasi dengan AI. Ya. Kalau fokus ya, nanti banyak pertanyaan yang harus kamu jawab sesuai dengan materi. Ya. Jadi kalau kamu tidak menyimak, tidak memperhatikan, maka nanti hasilnya akan tidak bagus. Jangan sambil belajar sambil mengerjakan hal yang lain, jangan. Ya. Nanti hasilnya tidak bagus. Nah, dengan menguasai rekayasa prompt, kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Nah, caranya gimana? Hindari jawaban yang melenceng atau umum. Kemudian dengan menguasai rekayasa prompt, kita akan menghemat waktu. Jadi tak muter-muter gitu. Tidak perlu berulang kali memperbaiki prompt. Begitu sekali ketik saja langsung hasilnya dapat gitu. Kalau promptnya sudah benar. Kemudian apa lagi? Kita bisa membuat konten yang lebih kreatif. Ya, hasilnya bisa berupa cerita, puisi, ide bisnis, kode prompt, atau bahkan gambar yang unik dan spesifik. Ya. Jadi kode program ini sudah anak robotik udah coba, ini udah bisa. Jadi kita pengen
pengen ChatGPT itu tuh membuat sebuah program yang menggunakan Arduino dan misalnya sensor ultrasonik misalnya, fungsinya sebagai ini dan seterusnya. Nanti langsung dibuatkan ChatGPT, tinggal copy paste jalankan. Nah selain itu juga bisa membuat cerita, puisi, yang ini bisnis ya. Nanti kita coba dari hal yang sederhana. Nah, apa saja elemen-elemen penting dalam prompt? Untuk membuat prompt yang kuat, ada beberapa elemen yang bisa kita masukkan. Semakin lengkap, semakin baik. Yang pertama itu tugas atau instruksi. Contoh, kita mau nyuruh apa nih? ChatGPT ini mau kita suruh apa? Misalnya gini, tulis sebuah puisi tentang hujan. Nah, kita ketik tulis sebuah puisi tentang hujan atau jelaskan konsep fotosintesis. Nanti ChatGPT menjelaskan, ya, memberikan kita penjelasan tentang jawaban pertanyaan. Kemudian konteks, bisa. Konteks ini maksudnya apa? Kita memberikan latar belakang atau informasi tambahan agar AI itu atau ChatGPT itu mengerti situasinya. Misalnya apa? Nah, misalnya kita sebutkan di situ kita adalah atau saya adalah seorang siswa yang sedang mengerjakan tugas biologi, kan? Jelaskan konsep fotosintesis dengan bahasa yang sederhana untuk anak SMP. Nah, itu namanya kita memberikan konteks supaya hasilnya nanti. Jadi guru nanti tak menuduh kita, nah, kamu dapat jawaban dari ChatGPT ya. Kita maunya bahasa itu tinggi kan. Tapi kalau kita minta dia menjelaskan dalam bahasa anak SMP, tentu guru nanti kita curiga. Contoh misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya persona atau peran. Maksudnya apa? Kita meminta AI untuk bertindak sebagai seseorang. Jadi seolah dia adalah partner kita, ya. Seolah-olah dia adalah rekan kita. Gitu. Nah ini membantu dia nanti membantu AI itu untuk menyesuaikan gaya bahasa. Ya. Nah contohnya gini, bertindaklah sebagai seorang ahli marketing. Tuliskan slogan iklan untuk produk air mineral. Kita minta ChatGPT itu menulis sebuah slogan untuk iklan produk air mineral. Ya. Tapi slogan yang dibuat itu seolah-olah slogan yang dibuat oleh seorang ahli. Karena tadi kita sudah minta dia memposisikan diri sebagai ahli. Nah itu namanya persona atau person. Nah yang terakhir itu yang penting itulah kita kasih batasan supaya nanti jawabannya tidak ngawur, tidak lari kemana-mana. Kita kasih batasan. Maksudnya apa? Kita berikan aturan atau format yang harus diikuti oleh AI itu. Contohnya begini, tuliskan slogan iklan untuk produk air mineral. Maksimal 10 kata dan gunakan gaya bahasa yang energik, bersemangat. Jadi dia nanti akan memberikan slogan tidak lebih dari 10 kata. Nah itu hal-hal penting yang perlu kita pahami tentang bahasa tadi. Itu elemen-elemen penting dalam semua prompt ya, mulai dari tugas, konteks, persona sampai batasan. Nah sekarang tugas kamu sekarang ya. Tugas kamu sekarang kan sudah dibuka ya promptnya ya, sudah ya. Oke, ChatGPT sudah terbuka. Oke, mari kita coba. Kita coba membuat prompt yang lebih baik. Mulai dari yang sederhana, misalnya kamu ketik di situ. Nah, ini promptnya sederhana betul nih. Buat cerita tentang petualangan. Nah, coba ketik. Buat cerita tentang petualangan. Buat cerita Balkis petualangan
Sini bisa nggak jalannya? Bisa. Nggak tahu, coba dah. Nah, apa hasilnya? Apa hasilnya? Apa hasilnya? Coba Dewo dulu baca. Sudah diketik buat cerita tentang petualangan tidak? Nah, yang sederhana kan cuma ditulis ya. Kita pakai prompt sederhana buat cerita tentang petualangan itu saja, ya kan? Nah, hasilnya apa? Nah, nanti AI itu mungkin akan membuat cerita petualangan yang sangat umum, misalnya tentang seorang pahlawan yang menjadi laut dan seterusnya dan terlalu umum ya. Kenapa? Karena kita hanya minta dia membuat cerita tentang petualangan saja. Nah, kita jelaskan tentang petualangan apa, entah siapa yang terlibat di situ, entah berapa lama dia berpetualangan. Nah, kita sebutkan kan? Tidak, karena kita menggunakan prompt yang paling sederhana dan buat cerita tentang petualangan itu saja. Nah, coba deh, apa sih? Coba nih. Tapi Hasilnya apa coba? Biar kalau oke. Gitu ya. Anu ya. Bisa ngalang, apa kira bisa ngalang? Bisa ngalang. Ya, jadi Ngalang objek. jawabannya Pasti terlalu umum. tapi di situ spasi. Bisa ngalang objek. Eh, Gagal lupa. Oh, iya. Kamera kok. Nah, jawabannya nanti terlalu umum ya. Sekarang coba kita perbaiki prompt-nya. Apa sih biar Sesuai dengan perintah pada bahan bacaan itu. Kita coba prompt yang lebih baik. Ya. ini dia. Instruksinya begini. Tadi kan ada 4 elemen kan. Elemennya itu kan ada instruksi, konteks, persona, dan batasan. Ya. Jadi keempat komponen itu kita pakai dalam membuat prompt. Nah, instruksinya begini, buatlah cerita pendek itu instruksi. Konteksnya apa? Cerita ini harus berlatar di masa depan, di mana manusia hidup di bawah laut karena permukaan bumi tidak lagi layak huni. Itu konteks. Jadi konteksnya itu manusia hidup di bawah permukaan laut, di permukaan laut. Kenapa? Karena bumi ini tidak layak lagi hidup di bumi. Ini contoh kasus. Konteksnya seperti itu. Kemudian personanya apa? Siapa saja yang terlibat di dalam cerita itu? Tokoh utama adalah seorang remaja bernama Kael yang bekerja sebagai teknisi robot. Lalu kita kasih batasan supaya nanti ceritanya jangan kau kemana-mana, kasih batasan. Cerita harus memiliki konflik sederhana, yaitu robot kesayangannya rusak dan Kael harus menjadi suku cadang di daerah terlarang. Panjang cerita maksimal 3 paragraf, tidak lebih. Kita batasi ya, panjang cerita tidak lebih dari 3 paragraf. Berarti yang kita ketikkan di ChatGPT itu apa? Nah, yang kita ketikkan itu buatlah cerita pendek, cerita ini harus berlatar belakang masa depan, di mana manusia hidup di bawah laut karena permukaan bumi tidak lagi layak huni. Titik. Lalu sambung, tokoh utama adalah seorang remaja bernama Kael yang bekerja sebagai teknisi robot. Titik. Lalu lanjutkan, cerita harus memiliki konflik sederhana, yaitu robot kesayangannya rusak. Titik. Koma. Dan Kael harus mencari suku cadang di area terlarang. Titik.
Kemudian tambahkan panjang cerita maksimal 3 paragraf enter. Ketik prompt lengkapnya, lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Ayo silakan dicoba. Jadi mulai dari buatlah cerita pendek. Titik. Kemudian apa lagi? Cerita ini harus berlatar di masa depan. Cerita ini harus berdasarkan di masa depan cuma. Oh iya, dimana manusia berbalau berdasarkan berdasarkan Yang lain tadi. Kalau kan apa ini Bapak Profesor ya? layak ini cerita ini harus berdasarkan di masa depan. Di masa depan. Nah, coba di masa depan di mana manusia hidup? Di mana manusia Buat hidup? cerita pendek. Di mana Titik. manusia hidup? Cerita ini harus berlatar di masa depan, koma. Di mana manusia hidup di bawah laut karena permukaan bumi tidak lagi layak huni. Dan seterusnya. Di bawah laut karena permukaan. Tulisan yang ditebalkan itu jangan buat. Itu baik kamu bisa membedakan mana yang fungsi, mana yang konteks, mana yang personal, dan mana yang batasan. Layak bumi. Titik. Topik utama adalah topik utama Topik utama adalah seorang remaja. Topik utama adalah seorang remaja bernama Kael yang bekerja sebagai teknisi robot. Kael yang bekerja sebagai teknisi robot. Teknisi robot. Titik. Cerita harus memiliki konsep sederhana. Cerita harus memiliki konsep sederhana. Yaitu robot Ada yang udah siap? konflik sederhana kawan. Jadi semakin jelas rangka Itu robot kesayangannya. Ya, semakin itu robot kesayangannya sih. Robot kesayangannya. hasilnya nanti akan semakin sama dengan apa yang kita harapkan. Bisa. Semakin jelas promnya, Robot kesayangannya bisa. hasilnya akan semakin pas. Oma Itulah yang dimaksud dan Kael harus yang mencari. efektif. Dan Kael harus mencari. Apa pakainya? Dan Kael harus mencari. Suku cadangan di area Kepara. Dan Kael harus mencari suku cadangan di area Kepara. Panjang cerita maksimal 3 paragraf. Sedikit dulu. Cerita maksimal 3 paragraf. 3 paragraf. 3 nyangka. 3 nyangka. Nah, itu ini di produk ya. Nah, produk. Kasih
apa? Blok-blok. Ini. Aslighting. Promnya digabung semua. Coba. Digabung semua. Astagfirullahaladzim. Jalan di jalan larang. Macam cerita maksimal 3 maraja. Maksimal 3 maraja. Udah, Amin. Jangan lupa masukkan yang terakhir itu ya. Panjang cerita maksimal 3 paragraf. Nah, ini dia, ini udah selesai. Coba di 10 kata, tengok prom. Coba cerita ya, jadi tahun 2000 ya, jelas ya. Jadi semakin jelas ya, maka hasilnya akan sama dengan apa yang kita harap. Hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kuncinya sekarang adalah bagaimana cara kita membuat prom yang efektif. Prom yang efektif itu maksudnya apa? Jelas instruksinya apa, jelas konteksnya apa, kemudian jelas batasannya apa. Jadi nanti jawabannya tidak ngawur. Minimal ya. Nah, kemudian persona siapa yang terlibat dalam cerita itu. Jadi harus jelas. Keempat elemen itu harus kita masukkan ke dalam prom, ya. Itulah yang membuat prom kita menjadi lebih efektif. Paham ya? Paham tidak? Oke. Kalau paham, kita lanjut ke tugasnya cerita. Nah, aku tak duduk. Buka Microsoft Word 2010 seperti kemarin. Kalau apa sama aku coba? Microsoft Word 2010. Nah, Itu tak bisa. ya, sudah bisa. Kemudian kamu kerjakan tugas ini. Nih, coba tengok. Itu ada berapa kolom gitu tabelnya? Ada 3 kolom. Kolom sederhana, kolom keduanya hasil yang diberikan di I yaitu sensitif. Kemudian kolom ketiga itu mengapa hasilnya kurang maksimal. Nah, di baris kedua contoh tulis cerita. Jadi nanti dicek di sini kamu tulis cerita. Nanti yang muncul apa? Yang muncul itu, nah kamu jelaskan di sini. Di copy itu dipastikan ke sel yang ini. Ketika kamu ketikkan tulis cerita dicek di sini, hasil yang diberikan kamu copy masukkan ke sini ke kolom yang ini, ke sel yang ini. Ya. Kemudian kamu analisa mengapa hasilnya seperti itu. Tulis di sini. Nah, kemudian tugas keduanya buat sebuah puisi.
Artinya kita perintahkan AI atau ChatGPT untuk membuat sebuah puisi. Nah, hasil yang diberikan AI nanti kamu copy, kamu masukkan ke kolom ini. Nah, terus kamu baca hasilnya, lalu kamu analisa, kamu jawab pertanyaan, mengapa hasilnya kurang maksimal? Kalau hasilnya tidak maksimal, jawab ini, kenapa hasilnya tidak maksimal? Itu tugas pertama. Selesai itu nanti kita perbaiki promnya. Kita akan coba seperti yang tadi, seperti contoh tadi cerita Kyle yang berpetualang di masa depan, ya, yang dia robotikanya rusak, dia harus memperbaiki, tapi harus masuk ke wilayah sekarang. Nah, tapi sekarang kamu buat versi cerita versi kamu, tidak seperti cerita yang Kyle tadi. Iya, Pak. Kamu tulis instruksinya apa, lalu konteksnya bagaimana, siapa saja yang terlibat, lalu berlibatnya sama, hasilnya juga supaya cepat, jangan lebih dari, kalau perlu 2 paragraf lah, kasih batasan 2 paragraf, supaya jangan terlalu panjang. Caranya itu adalah cerita pendek, jadi tidak lebih dari 2 paragraf. Nah, hasilnya itu nanti kamu masukkan ke sini. Prompt lengkap tadi yang terdiri dari instruksi, konteks, persona, dan batasan masukkan ke sini. Prompt utuhnya ini nempel ke sini. Kemudian hasilnya apa? Yang dikasih oleh ChatGPT itu hasil dari prompt itu copy masukkan ke sini. Nah, lalu nanti kamu jawab pertanyaan. Ini pertanyaan ini yang harus dikumpulkan minggu depan. Bukan sekarang, waktunya sudah habis. Tetapi yang ini, rangkaian ini harus sekarang kamu kerjakan. Karena di rumah kita tidak punya komputer. Maksud lokal itu biar sama-sama kita. Oke. Nah, jadi supaya lebih aktif kapsulnya di sini. Jadi ini kita tinggalkan saja. Karena kan kita tahu kan, kalau promptnya amat sangat sederhana, maka hasilnya nanti akan tidak memuas. Kita coba menggunakan prompt yang lebih lengkap, tapi kamu saja di sini prompt. Kamu mau minta ChatGPT itu buat apa? Kita bisnis, kita buat cerita, kita buat puisi dan seterusnya. Tapi harus jelas konteksnya apa, siapa yang berbicara dalam itu, kemudian kasih batasan kalau dia nanti hasilnya baru kamu pasti ya. Kan ya? Nah, jadi kamu ikutin lampu yang ini, kalau kamu tidur. Ya, itu aja. Supaya lebih singkat ya. Karena waktunya sudah habis, kan konteks pelajaran hari ini sudah dapat kan? Apa intinya? Intinya apa? Kesimpulannya apa? Tentang prompt yang tadi. Apa intinya? Nah, untuk menggunakan ChatGPT sebagai asisten kita, sebagai alat bantu, kita harus pandai memberikan prompt atau perintah yang efektif. Efektif itu apa artinya? Promptnya itu atau perintahnya itu harus jelas. Minimal dia ada berapa elemen tadi? Ada 4. Pertama apa?
ada bunyi instruksinya, bunyi perintahnya. Kemudian apa? Konteksnya jelas. Ya, apa yang melatar belakangi pertanyaan kita itu, apa yang nanti hasil yang kita harapkan di dalam jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Kemudian jelas personanya Pak, pemain siapa-siapa aja terlibat di dalamnya Pak. Kemudian kita kasih batasan supaya nanti hasilnya tidak ngawur lagi kemana-mana. Ya kan? Jadi seperti itu. Artinya apa? Semakin jelas prompt yang kita berikan, maka hasil yang kita peroleh akan semakin mendekati dengan apa yang kita inginkan. Itu kesimpulan. Paham ya? Oke, kita cukupkan materi kita hari ini sampai ketemu. Siapa lagi masuk?